Oke, tes 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat mengikuti pertemuan ke-6 ini, kalau tidak salah. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai bahasa hukum atau bahasa Inggris hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan. Oke, kita ambil contoh satu peraturan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM nomor 17 tahun 2016. Oke, teman-teman, mohon dicatat di buku tulis catatannya. Kita akan mencoba menelaah isi peraturan or regulation, ya, peraturan bahasa Inggrisnya regulation Menteri Hukum dan HAM, dan kita mencoba menelaah kalimat-kalimat dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dengan menyandingkan dua versi peraturan nomor 17 tahun 2016. Nah, pertama kita lihat dulu peraturan nomor 17 tahun 2016 dalam versi bahasa Indonesia. Mohon dicatat ya ke beberapa kalimat yang sudah baku dan itulah terjemahannya yang dipakai di kementerian. Seperti contoh, peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia diterjemahkan menjadi Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Regulation, ya, Minister of Law and Human Rights, Kementerian Hukum dan HAM, Minister, Menteri Law, Hukum, Human Rights, Hak Asasi Manusia of the Republic of Indonesia. Jadi harus pakai the, ya, Republik Indonesia, regulation, peraturan. Jadi regulationnya di akhir. Kemudian nomor titik number 17 year 2016, nomor 17 tahun 2016, nomor 17 tahun 2016. Oke, selanjutnya untuk tahun biasa alternatifnya selain year juga menggunakan kata of. Jadi contoh peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016, number 17 of 2016. Jadi dua-duanya bisa dipakai antara year dan of. Ya, kita lihat di versi bahasa Indonesianya. Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Regulation Number 17 of 2016 atau Year 2016. Oke. Kemudian tentang ini biasa mereka menggunakan katanya sudah fix, tidak bisa diganti-ganti lagi, tidak bisa dipakai about. Jadi kata yang sudah fix itu adalah on. Jadi tentang on, baru judul selebihnya. Jadi itu poin pertama yang harus kita pahami, yang sudah baku. Kalau tentang topik-topiknya ini lebih ke bahasa Inggris tingkat menengah. Kemudian kita lihat untuk kata menimbang, ya. Nah, menimbang ini bisa menggunakan kata considering, menimbang. Kemudian mengingat juga bisa menggunakan kata recalling, ya, recalling. Alternatif lain
bearing in mind. Bearing in mind. Nah, sekarang kita lihat kata baku ya. Oke, kita lanjutkan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Regulation Number 39 Year 2008. Kita lihat. Jadi mohon maaf ya. Jadi untuk undang-undang ini bahasa bakunya adalah law, sementara regulation itu padanannya atau terjemahnya adalah peraturan. Ya, undang-undang adalah law, sementara regulation adalah peraturan. Kita lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2006. Law Number 39 Year 2008. Oke. Kemudian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Law Number 6 Year atau of 2011 tentang on immigration. Ya. Kemudian kita lihat nomor 3, peraturan pemerintah, government regulation. Peraturan pemerintah, government regulation. Nomor 31 year 2013. Oke, tentang on bla bla bla. Jadi yang lainnya kita tidak perlu bahas ya. Kita hanya perlu membahas poin-poin yang di depan klausul-klausul saja. Kemudian untuk kata memutuskan, padanannya adalah has decided to ya. Jadi harus pakai to. Kemudian pakai simple present tense. Has decided to. (2). Memutuskan dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan hanya dengan satu kata, memutuskan. Kemudian menetapkan. Menetapkan karena di sini sudah ada to, maka dia pakai verb 1, establish. Has decided to establish. Memutuskan, menetapkan, establish. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Minister, regulationnya di akhir ya. Minister of Law and Human Rights Regulation on, tentang on tempat pemeriksaan imigrasi tertentu. On immigration checkpoints atau TPI, requirements and purpose of visit, bla bla bla. Nah, kemudian kita lanjut yang sudah baku juga yang bisa kita hafal ya, pasal. Pasal diterjemahkan dengan artikel. Pasal 1 artikel 1, pasal 2 artikel 2, pasal 3 artikel 4 dan seterusnya. Kemudian nah, ini kita langsung lihat di tanda tangan. Ditetapkan di Jakarta. Ratified in Jakarta. Ratified in Jakarta. On pada tanggal, jadi pakai on pada tanggal 18 April 2016. Kemudian tanda tangannya atau signature. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya tanda tangan itu tidak dibuat-buat, tapi dia diterjemahkan dengan kata signature di dalam kurung atau brackets. Kemudian ada bahasa diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 April 2016. Promulgated in Jakarta on April 2020. Kemudian dalam undang-undang biasanya ada mengetahui oleh seorang direktur jenderal atau dirjen. Nah, direktur jenderal diterjemahkan menjadi director general. Director general. Kemudian posisinya apa? Maka harus pakai of.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Director General of Laws and Regulation. Peraturan dan perundang-undangan diterjemahkan menjadi Laws and Regulation. Kalau tadi perkata, laws itu diterjemahkan menjadi undang-undang, regulation peraturan. Tapi kalau disatukan maka artinya adalah peraturan perundang-undangan. Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk perkenalan mengenai legalis atau bahasa dalam peraturan perundang-undangan. Sekarang saya ingin kalian untuk menerjemahkan beberapa kalimat atau klausa-klausa sebagai berikut. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009. Silakan terjemahkan ke bahasa Inggris. Kemudian nomor 2, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia nomor 35 tahun 2010. Kemudian nomor 3, Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2010. Peraturan Menteri Keuangan nomor 13 tahun 2010. Nomor 4, Peraturan Menteri Agama nomor 32 tahun 2020. Peraturan Menteri Agama nomor 32 tahun 2020. Oke, selanjutnya silakan terjemahkan memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang. Oke, lanjut. Memutuskan dan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang. Memutuskan, menetapkan, titik 2, Peraturan Menteri Keuangan tentang. Selanjutnya, memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang. Memutuskan, menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang. Kemudian selanjutnya terjemahkan pasal 1. Pasal 1. Kemudian pasal 3, kemudian pasal 5. Kemudian terakhir ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 13 April 2010. Ditetapkan di Tanjung Pinang pada tanggal 13 April 2010. Silakan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kemudian di bawahnya Direktur Jenderal Urusan Luar Negeri Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Urusan Luar Negeri Kementerian Keuangan. Oke, itu saja teman-teman. Silakan kalian baca regulasi atau peraturan 2 versi ini. Semoga membantu dan memperkaya pemahaman kalian terhadap bahasa legal dalam peraturan perundang-undangan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.